Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ilma Indresin Pratiwi di mata kuliah Pengetahuan Bahan, Alat, dan Metode Memasak. Kali ini saya akan membahas mengenai pengetahuan bahan herbs atau herba ya di bahasa Indonesia. Jadi aneka herbs ini apa aja sih yang masuknya ke dalam kategori herbs? Oke, pertemuan hari ini itu sebenarnya terbagi menjadi 5 video ya. Jadi ini video yang ketiga. Kalau misalnya dia bagiannya subbabnya adalah yang herbs ini gitu ya. Jadi tolong diakses juga video-video yang lain supaya pengetahuan kalian bertambah gitu. Jadi nggak hanya kalian dapat dari kelas, tapi kalau saya kasih video kalian bisa ulang-ulang videonya. Jadi nggak hanya pelajaran itu nggak mudah lupa. Harapan saya seperti itu. Nah, herbs ini adalah tanaman aromatik ya, sama kayak spice gitu, tapi dia ditambahkan pada makanan itu untuk menyedapkan, membangkitkan selera makan, hampir sama dia fungsinya sebagai seperti spice. Tapi kebanyakan herbs ini dia banyak dari tumbuh-tumbuhan yang berasal dari daerah dingin, digunakan dalam keadaan masih segar. Makanya kenapa kalau pas di peta itu kebanyakan dia banyak di kawasan-kawasan yang subtropik dia pakai herbs ketimbang yang kalau di kita yang di ini banyak pakai spices gitu. Kalau yang di daerah-daerah tropis ini gitu ya, di Asia itu banyak pakai spices. Sedangkan herbs ini banyak digunakan buat masakan-masakan yang di Eropa gitu, untuk menambah aroma. Tapi kita juga pakai beberapa herbs itu buat masakan-masakan seperti jenis-jenis kayak daun ketumbar ataupun daun bawang. Itu kita sebenarnya kategorinya herbs kalau di masakan-masakan Asia gitu, karena dia ditambahkan di akhir gitu ya, tanpa ada pengolahan memasak relatif gitu si herbs ini. Nah, kita mengenal beberapa masakan Eropa ini herbs yang kalau disebutnya mungkin dia kategori herbs kontinental ya, herba kontinental. Di masakan-masakan Eropa itu kenal kayak parsley, basil, rosemary, oregano, sage ya, lalu yang lain-lain itu beberapa jenis herbs yang memang dikenal buat herba kontinental. Nah, memang dia biasanya digunakan itu bagusnya yang fresh. Tapi kalau karena urusan perdagangan kan harus dikemas dan harus dikeringkan. Jadi akhirnya banyak juga kalau di supermarket dijual yang bentuknya adalah dried ya. Jadi herba yang dikeringkan. Pertama kita mengenal oregano. Saya pertama mengenal oregano ini banyak buat masakan-masakan Itali gitu ya. Untuk bolognese, saus bolognese atau pizza dia pakai oregano biasanya. Terus biasanya kalau nggak pakai rasa oregano ini pizzanya nggak kerasa pizza. Jadi relatif biasanya oregano ini dipakai buat itu. Biasanya ada juga yang segar, ada juga yang kering. Tapi kebanyakan di supermarket kita temukan dia udah kering ya bentuknya. Tapi saya pernah coba juga masak pakai yang segar itu lebih wangi rasanya gitu. Jadi tidak hanya itu aromanya masih ada. Dill ini juga dipakai ya. Kebanyakan Eropa Selatan, Asia Barat ini pakai nih dill. Jadi makanya di masakan Rusia itu banyak pakai juga nih dill ya, menu-menunya, ataupun masakan Turki gitu dia pakai herbs dill ini juga gitu. Ini falafel, salah satu makanan Mediterranean juga ya. Mungkin kalau kita kenal kayak perkedel gitu ya, tapi kalau di mereka ini dia pakai campurannya dill gitu. Rosemary ini wangi sekali, wanginya manis gitu ya, relatif manis. Biasanya dia dipakai buat masakan-masakan ayam. Rosemary ini sangat cocok gitu. Biasanya juga saya kemarin juga masak mushroom campur rosemary, ini segar, ada rasa enak juga, menarik gitu rasanya. Jadi enak. Lalu sage ini dikenal sebenarnya lebih obat dulunya gitu, karena ada rasa harum tapi ada sedikit rasa pahitnya gitu. Biasanya juga dicampur buat masakan dengan bumbu daging ataupun yang poultry begitu. Jadi cottage cheese ini pakai sage. Jadi kalau misalnya yang jenis nama cottage cheese itu dia pakai ini tambahan di dalam keju. Terus dia juga dia juga jadi minuman teh gitu ya, sering pakai. Atau sup kalau di Italia itu minestrone soup ya, atau sup sayur lah kalau di kita kayak sop gitu, dia pakai sage juga gitu ya. Atau ossobuco tuh daging kayak daging
kayak semur, sejenis semur lah kalau di kita. Ini juga pakai sage juga. Nah, tarragon ini banyak juga dipakai buat makanan. Ini makanan chicken gitu ya, dia pakai juga. Biasanya juga tarragon juga dipakai buat cincangan mayones, buat sejenis saus gitu ya, tartar gitu, dia pakai juga, bisa pakai tarragon juga. Asalnya sebenarnya dari Asia Tengah ya, dia biasanya pakai segar ataupun kering gitu dia pakai. Thyme ini juga dipakai banyak sekali, thyme banyak dipakai buat daging-dagingan itu pakai thyme ya, seafood dia pakai thyme juga, terus kaldu sup itu juga pakai thyme gitu sering kali gitu ya, biasanya kering dalam kemasan botolan. Daun mint ini dipakai beberapa masakan seperti buat kambing gitu, dia juga pakai daun mint gitu. Kalau misalkan masakan Mediterranean pakai kambing, dia menghilangkan rasa bau kambingnya itu dia pakai mint. Terus biasanya juga buat ini, buat mint itu ada spearmint ya, biasanya dia jadi bahan baku buat ini apa, odol ya, pasta gigi begitu kan, ataupun kalau itu jadi minuman karena dia ada rasa segar ya, ada rasa pedas segar. Peterselie atau parsley kita kenal, ini ada dua jenis ya, ada jenisnya yang seperti apa ya, lebih kecil-kecil daunnya, ada yang daunnya besar gitu. Jadi kalau kita kenal dia biasanya untuk sup ataupun untuk garnish banyaknya ya kalau si peterselie. Dia mirip seledri gitu tapi beda. Dan beberapa pesto spaghetti itu dia juga pakai parsley gitu. Jadi masakan dia pakai parsley gitu. Lalu seledri ya atau seleri ini ada dua jenis sebenarnya. Kalau yang di kita ini kenalnya kecil-kecil, biasanya ini jadi sop ya, bagian daripada sop gitu. Dan sering banget ini bener-bener nih herbs Indonesia juga, karena untuk bubur ya biasanya ditaburi sama seledri ya kan, kita kenal begitu. Yang pasti kalau bakso juga ditaburin kadang-kadang pakai seledri gitu kan, ini juga herbs kita banget gitu. Nah yang besar itu biasanya justru dimakan nih batangnya gitu, jadi si batang ini dimakan dan dijadiin bener-bener sayurannya gitu. Jadi kalau misalnya salad, potato salad itu dia bisa pakai seledri yang besar-besar gitu. Kadang-kadang juga ada yang dia jadi sup ya, jadi basic sup gitu. Basil, nah basil ini kalau di kita kenalnya kemangi ya, tapi sebenarnya dia punya aroma yang sedikit berbeda. Dan kalau kita rasain basil yang asli, yang kalau yang disebut basil di Eropa itu dia lebih rasanya tidak wangi, juga tidak sesweet si kemangi. Kemangi ada rasa yang lebih wangi gitu ketimbang basil. Basil ada aromanya tapi relatif nggak terlalu sekuat kemangi sebenarnya gitu. Biasanya olahan-olahan ikan gitu, sayur-sayur, tumisan dia pakai basil juga gitu. Terus kalau biasa ada yang segar, ada yang kering, tapi kebanyakan kalau di Indonesia bentuknya kering. Nah ini marjoram juga salah satu, dia mirip kayak oregano tapi daunnya lebih lebar gitu ya, biasanya bubuk kering gitu. Supermarket besar bagian bumbu masakan Eropa jarang ya kita mengenal sebenarnya marjoram ini, tapi dia salah satu herbs yang biasanya kalau masak paella yang ditaburin adalah marjoram, jarang. Lalu leek ini kalau kita kenal ya bawang daun, tapi dia yang lebih besar-besar dan ini aromanya khas, biasanya memang jadi bagian utama masakan gitu ya. Dia campuran salad atau tumisan dia biasanya pakai leek juga. Ada juga beberapa leek pie pakai ini, dia pakai bawang daun gitu ya. Kita kenal juga dia jadi sup gitu pakai leek juga. Nah di Eropa juga kenal fennel, ini kita jarang pakai kalau di kita. Dia biasanya biasa bisa jadi taburan roti ya, roti tuh pakai bawangnya tuh di atasnya tuh sebenarnya fennel gitu. Biasanya juga taburan juga buat masakan seafood gitu. Jadi bawang, kalau kita mau pakai bawang daun, nah kalau mereka pakai si fennel ini gitu. Nah yang dipakai itu sebenarnya bukan yang batang yang besar ya, tapi sebenarnya yang ininya, yang kecil-kecilnya itu, yang kayak daun-daunnya itu yang dipakai gitu ya, buat dipotong-potong gitu. Dia ada sedikit rasa pedas, mirip kayak seledri gitu dia gitu ya. Lalu olive,
Ini juga sebagai herbs yang dipakai ya, kita lihat tuh olive pakai marjoram gitu ya, dicampur di mix gitu. Ini kalau ini ya jadi kayak acar si olive ini gitu, dan dia biasanya juga dipotong-potong, bisa pizza, dia jadi topping pizza, ataupun beberapa salad dia pakai olive juga gitu. Banyak ya, banyak dipakai nih kalau Mediterranean. Saffron ini mahal ya, kita tahu ini saffron ini mahal. Biasanya juga dipakai buat masakan ini rice pilaf atau biryani sejenis itu, dia pakai saffron juga gitu. Karena kalau di mereka nggak pakai kunyit penguningnya, tapi dia pakai saffron. Nah ini Asian herbs ya, kita bisa lihat Asian herbs kita kenal lemongrass, coriander, terus daun jeruk kita kenal, terus ini garlic chive itu kalau di kita aku lupa namanya, nanti ada beberapa ya. Terus kita kenal juga daun pandan, daun suci gitu. Jadi ini beberapa Asian herbs yang sebenarnya di Indonesia unik gitu. Dan Chinese ini banyak sekali herbsnya. Kalau dari China juga banyak gitu ya. Itu juga banyak dikenal herbs lainnya begitu. Nah, kita kenal daun kemangi yang kalau disebutnya itu basil, padahal sebenarnya agak berbeda. Kalau kemangi itu nggak ada bulu ya, tapi kalau basil itu sedikit ada berbulunya gitu daunnya. Beda. Tapi bentuknya mirip. Jadi kayak satu jenis tapi mungkin satu versi Asia, satu versi ya beda spesies gitu loh. Tapi intinya dia biasanya salah satu herbs yang digunakan. Lalap itu juga herbs buat ini ya, buat beberapa orang bilang lalapan adalah, kalau di Eropa dia mengenalnya dia herbs gitu. Seperti itu ya. Lalu daun salam, ini bay leaf, ini banyak juga dipakai buat masakan-masakan ya, sup begitu, daun salam ini dipakai gitu. Mirip aromanya antara bay leaf dan daun salam seperti tadi kemangi dan basil begitu ya. Tapi biasanya dia untuk saus-saus kaldu gitu dipakai gitu daun salam. Masakan Nusantara, salam koja ini banyak dipakai. Dan kalau bisa daunnya jangan yang terlalu tua gitu, karena aromanya biar lebih banyak, lebih maksimal. Kuliner Sumatera pakai banyak daun salam ya buat masakan-masakan gulai seperti itu. Kalio begitu dipakai daun salam juga. Lalu selanjutnya adalah daun ketumbar. Daun ketumbar ini banyak ditemukan di masakan Asia, seperti buat bagian daripada ini ya, Vietnam spring roll begitu, ada daun ketumbarnya gitu. Dan yang paling terkenal nih sebenarnya pho ya. Pho ini khas banget daun ketumbar. Ataupun sup tom yum dia juga pakai daun ketumbar gitu rasanya. Ya. Nah, daun ketumbar ini sebenarnya selain daunnya yang dipakai adalah akarnya. Jadi kalau kata Gordon Ramsay, jangan pernah membuang si akar daun ketumbar karena sebenarnya aromanya itu banyak dari akarnya. Jadi rebusan si airnya itu banyak pakai akar. Jadi sekarang saya juga kalau masak daun ketumbar ini. Tapi kalau kita makan potongan daun ketumbar sama bakso tuh enak banget, seger banget rasanya. Kucai, chives ya. Tadi kucai atau chives ini dikenal. Nah, salah satunya kucai ini isian ini ya, isian gyoza. Kalau di kita mungkin ada beberapa lumpia pakai kucai gitu, ada juga ya. Kita kenal kuotie. Nah, kuotie pakai kucai gitu ya. Dia seperti daun bawang tapi lebih banyak daunnya gitu. Isian gyoza. Kalau kayak bawang daun ya, kita spring onions ini banyak banget dipakai buat taburan-taburan masakan di Asia ya, ramen segala macam itu pakai daun bawang. Lalu lemongrass ini juga khas ya, masakan-masakan Thailand, Indonesia dia banyak pakai lemongrass atau serai ya, beberapa karena ini juga memberikan rasa wangi. Lemongrass juga enak gitu. Lalu daun laksa, daun kesum itu dia punya wangi yang khas. Ini masakan laksa ini untuk masakan Sumatera, Malaysia, ini Singapura ini banyak pakai si daun kesum ini gitu ya. Kalau masakan Jawa jarang pakai gitu. Lalu daun suji dan daun pandan, bedanya apa sih? Kalau daun suji dia lebih pendek-pendek, kalau daun pandan dia bisa panjang-panjang. Terus seringkali kalau dimasak beda ya, kalau daun suji biasanya dia ditumbuk terus diperas, dari situ baru diambil. Kalau daun pandan biasanya dia dipotong-potong ataupun disobek-sobek dia masuk. Lalu daun gedi ini jarang sekali ada yang pakai karena banyaknya di daerah Manado, daerah Sulawesi Utara dia pakai gitu.
Nah, bubur Manado ini pakai daun gedini gitu, jadi jarang ada dia. Daun jintan biasa juga dipakai di masakan Sulawesi, itu pakai ya buat ini masakan woku. Nah, ini dia pakai daun jintan juga. Terus daun bangun-bangun, ini juga masakan Batak biasanya ada daun bangun-bangun, ada sayur bangun-bangun gitu ya, tapi jarang kita juga temukan. Daun miana ini menarik karena dia sebenarnya kayak hiasan di rumah ya. Nah, dipakai kalau di Toraja itu jadi menghilang bau amis nih buat masakan. Jadi kayak misalnya papyong ini masakan Toraja ya, isinya babi gitu kan, baunya mungkin tajam babi tapi dipepes kan, jadi dia biasanya pakai potongan daun miana. Daun mangkokan kalau misalnya di Jawa Barat dia biasanya juga bagian daripada lalap ya, tapi kalau ini biasanya di gulai-gulai itu biasanya pakai daun mangkokan supaya ngilangin aroma amisnya juga. Nah, daun jeruk ini banyak dipakai, banyak masakan-masakan di Indonesia itu pakai daun jeruk ya. Soto kita pakai daun jeruk, terus kalau misalnya kari itu banyak banget daun jeruk itu dipakai untuk menghilangkan rasa ini. Dan sama ya masakan Thailand, tom yum juga pakai daun jeruk. Daun kari dipakai buat masakan kari-karian gitu ya, aroma khas. Kalau misalnya daun kari ini ditumis dulu sebenarnya, dia dimasukkannya pada saat ditumis di awal gitu. Jadi masakan-masakan India kari-karian ini pakai daun kari. Dan daun kunyit juga dipakai ya, selain warna kunyitnya dia juga biasanya dimasukin juga di dalam masakan-masakan yang mengandung kunyit seperti kalio, kari, masakan di Indonesia tapi lebih banyak gitu ya daun kunyit ini. Daun werot biasanya dipakai ini kalau ini kayak hiasan rumah, padahal kalau misalnya di Manado dia biasanya jadi ini rica ya, tumis rica itu pakai daun werot juga gitu ya. Tulangnya nggak dipakai tapi hanya si daunnya aja dimasukin. Dikenal juga nih kecombrang. Nah, Jawa Barat nih banyak beberapa menu yang dia pakai kecombrang ya. Pecel pakai kecombrang, sambal kecombrang, atau kalau di Jawa Barat ini kan dikenalnya honje gitu ya. Dia biasa pakai lodeh juga. Kecombrang ada yang pakai lodeh. Oke, sekian berkaitan dengan herbs. Herbs Eropa dan herbs Indonesia sangat beda ya, tapi memang herbs Eropa itu kita menghafal sih, relatif kita menghafal jenis herbs ini cocoknya buat makanan apa gitu. Dan semoga bisa membantu pengetahuan rekan-rekan sekalian, dan jangan lupa untuk mengakses 2 video setelah ini, masih ada 2 video lagi ya. Oke, tentang bumbu dan tentang minuman tradisional Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya.